Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui channel YouTube kita, channel Sayangko. Beberapa waktu yang lalu, seseorang menulis dalam status Facebooknya bahwa salah satu kelemahan terbesar manusia, secara khusus kelemahan terbesar orang Me adalah kibigi-dimi, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai iri hati. Pendapat semacam ini bukan sekali ini saja diungkapkan oleh orang Me sendiri, tetapi sudah sering diungkapkan, disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh banyak orang. Pertama kali saya mendengar ungkapan ini dari kedua orang tua saya, kemudian saya juga mendengarnya dari kakek saya, dan selanjutnya saya sering mendengar dalam beberapa kesempatan yang mana hal itu disampaikan oleh beberapa pihak. Saya sebut saja contohnya Agus Go. Beliau adalah bapak tua saya, di mana beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa satu hal yang harus kau takutkan dalam hidupmu ke depan ketika kau berhasil adalah kibigi-dimi, rasa iri hati orang terhadap engkau karena keberhasilanmu. Kemudian hal yang serupa juga pernah saya dengar dari guru saya, guru matematika waktu SMP, Bapak Ernest Giai, dalam bincang-bincang suatu sore ketika saya pulang menyelesaikan pendidikan sarjana saya di Monemani. Beliau pernah menyampaikan bahwa salah satu kelemahan terbesar orang Me adalah kibigi-dimi, rasa iri hati. Karena itu banyak orang yang sukses dalam hidupnya tetapi kemudian menjadi korban di atas keberhasilan mereka karena adanya kibigi-dimi atau rasa iri hati orang lain terhadap orang yang dianggap telah berhasil. Lalu hal yang sama juga pernah saya dengar juga disampaikan oleh seorang teman saya kurang lebih 3-4 bulan yang lalu di Monemani, bahwa salah satu penghambat keberhasilan orang Me yang membuat orang Me tidak bisa berhasil atau tidak bisa mempertahankan dan mengembangkan keberhasilannya adalah karena ada rasa iri hati atau kibigi-dimi. Saudara-saudari sekalian, memang iri hati ini merupakan sebuah sikap, sebuah perasaan yang muncul dari dalam lubuk hati karena melihat, menyaksikan adanya keberhasilan, adanya keberuntungan, adanya manfaat yang diterima oleh seseorang atau oleh sekelompok orang karena adanya usaha, adanya kerja yang memungkinkan keberhasilan itu diraih. Karena itu biasanya rasa iri hati atau kibigi-dimi itu lahir dalam diri orang yang tidak berhasil, tidak memperoleh manfaat dari sebuah usaha, atau juga orang yang kemudian gagal sekalipun orang tersebut berjuang, atau orang yang hanya mendapat manfaat yang sedikit dari usaha besar yang dilakukannya.
dibandingkan dengan manfaat besar yang diterima oleh orang lain, maupun karena kerja secukupnya yang menghasilkan sebuah hasil yang besar. Saudara dan saudari sekalian, suatu saat dalam bincang-bincang saya dengan bapak saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan seperti begini: apakah kibigidimi merupakan sebuah perilaku individu atau kibigidimi merupakan sebuah kebiasaan kolektif atau kebiasaan bersama yang dianut dalam kehidupan orang Me? Bapak saya tidak langsung memberikan jawaban. Setelah beliau lama berpikir, beliau menyampaikan kepada saya seperti ini: sebenarnya sampai sekarang saya belum mampu membedakan apakah kibigidimi atau iri hati ini merupakan sebuah perilaku individu ataukah ini semacam sebuah perilaku kolektif yang dianut oleh orang Me. Karena beberapa alasan. Beliau menyebutkan yang pertama, beliau heran sekalipun orang tidak berpendidikan maupun orang berpendidikan atau orang berpendidikan rendah sampai orang berpendidikan tinggi selalu punya rasa kibigidimi atau iri hati. Yang kedua, beliau menyampaikan entah sebagai gembala atau katekis sampai mau jadi uskup atau ketua sinode, kibigidimi itu selalu ada atau melekat kepada siapapun. Jadi beliau sampaikan kepada saya, ini sangat susah untuk dibedakan apakah hal ini merupakan sebuah perilaku individu atau ini semacam kebiasaan kolektif orang Me. Saya juga sampai sekarang memang belum bisa menyimpulkan apakah ini semacam sebuah perilaku individu yang melekat pada individu per individu orang Me, yang sama juga rasa iri hati ini juga melekat pada individu-individu lain yang berasal dari suku lain atau bangsa lain, ataukah ini semacam satu kebiasaan bersama yang selalu berulang-ulang dalam kehidupan kolektif orang Me. Tetapi yang jelas bahwa hal ini memang selalu saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang selalu sampaikan atau berpendapat bahwa kibigidimi ini telah menjadi semacam kebiasaan orang Me atau sesuatu yang telah membudaya dalam kehidupan orang Me. Lihat saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memperoleh hasil dari kerja keras yang dilakukannya, di mana hasil itu bisa berupa menjadi orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang menduduki jabatan tertentu, selalu saja ada pihak lain yang punya rasa kibigidimi atau rasa iri hati. Agar kita bisa melihat seseorang sedang punya rasa iri hati atau kibigidimi atau tidak, kita bisa lihat dari fenomena-fenomena. Misalnya seperti ini. Kalau seseorang menduduki jabatan tertentu, orang tersebut akan selalu dihina, dicemooh, difitnah, disebarkan berita bohong dari orang lain. Padahal orang yang sedang menduduki jabatan tersebut sesungguhnya tidak bersalah. Contoh lain, misalnya ada seseorang yang karena usaha kerja kerasnya sampai berhasil menjadi orang yang kaya, memiliki harta. Bagaimana
rasa iri hati atau kibigi dari orang lain terhadap orang tersebut. Bisa kita lihat dari misalnya kekayaannya disebut-sebut berasal dari hasil korupsi. Kekayaannya disebut-sebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar atau tidak wajar. Kemudian ada upaya untuk menghancurkan harta kekayaan yang dimilikinya dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, hal-hal ini sebenarnya merupakan ekspresi atau semacam pengungkapan rasa iri hati yang ada di dalam diri seseorang terhadap orang lain yang dinilai berhasil dalam hidupnya, yang tentunya tidak sama dengan dirinya yang dinilainya gagal, tidak berhasil, sial, tidak mendapat apa-apa, dan lain sebagainya. Karena itu jangan heran kalau orang yang berhasil dalam hidupnya, entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga, entah dalam usaha, entah dalam menduduki jabatan apapun, selalu saja mendapat kibigi-dimi, perasaan iri hati orang lain terhadap yang bersangkutan. Jadi sebenarnya memang orang yang berhasil itu hidupnya tidak tenang karena selalu saja dirongrong oleh kibigi-dimi atau rasa iri hati dari orang lain terhadap yang bersangkutan. Jadi ini memang serba salah. Mau jadi orang yang sukses, mau menjadi orang yang kaya, mau menjadi orang yang menduduki jabatan tertentu, dan lain sebagainya, selalu berada dalam posisi yang rawan dengan adanya kibigi-dimi atau iri hati yang berdatangan dari berbagai pihak. Jika kita mempunyai rasa kibigi-dimi atau iri hati terhadap orang lain, apakah itu baik? Itu sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan, dan tentu saja itu sebuah dosa. Mengapa? Sesungguhnya ketika orang lain berhasil, kita tidak boleh mempunyai rasa kibigi-dimi atau iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Justru yang harus muncul dalam diri kita adalah keberhasilan orang lain harus menjadi motivasi, harus menjadi daya dorong, harus menjadi penambah semangat agar kita pun bisa berjuang, kita pun bisa bekerja, sehingga hasil juang kita, hasil kerja kita itu bisa menghasilkan manfaat, entah manfaat jabatan, manfaat harta kekayaan, manfaat kesehatan yang baik, manfaat keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya. Jadi kalau saudaramu berhasil dalam hidupnya karena bekerja keras, maka tidak boleh engkau iri hati terhadap yang bersangkutan, tetapi keberhasilan orang tersebut harus menjadi motivasi, semangat agar engkau juga bisa berjuang, engkau juga bisa bekerja, sehingga bisa sukses, bisa berhasil, bisa memperoleh manfaat yang positif seperti saudaramu. Itulah pentingnya kita mengubah kibigi-dimi, rasa iri hati menjadi pemicu atau daya dorong atau daya dobrak, pemberi semangat, motivasi bagi kita, sehingga kita berpikir jika orang lain bisa sukses dengan bekerja keras, maka kita pun harus sukses dengan bekerja keras. Itu nilai positif yang harus kita ambil dengan melihat keberhasilan orang lain, dengan melihat manfaat yang diperoleh oleh orang lain karena bekerja keras. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang adalah waktunya untuk kita mengubah kibigi-dimi
rasa iri hati menjadi rasa ingin berjuang, rasa ingin bekerja agar kita pun bisa sukses seperti kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Disitulah nilai positifnya ketika kita mengubah kibigi-dimi, iri hati menjadi pendobrak semangat, daya dorong agar kita pun bisa bekerja, kita pun bisa berjuang agar kita kemudian bisa sukses. Jadi saudara-saudari sekalian, sekarang sudah waktunya kita hilangkan kibigi-dimi, kita hilangkan iri hati, dan kita berjuang agar kita masing-masing bisa sukses, agar hidup ini benar-benar punya manfaat yang positif untuk kita semua. Dan saya sendiri secara pribadi tidak ingin mendengar lagi orang berpendapat kelemahan terbesar orang adalah kibigi-dimi. Kalau orang lain bisa sukses tanpa kibigi-dimi, maka kita pun bisa sukses tanpa kibigi-dimi. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, saya kira itu sedikit catatan, itu sedikit komentar berkaitan dengan apa yang orang lain selalu sampaikan dan apa yang selalu kita sendiri sebagai orang sampaikan, bahwa kelemahan terbesar kita adalah kibigi-dimi. Mari kita mengubah kibigi-dimi menjadi enadimi, sehingga hidup kita bermanfaat tanpa kibigi-dimi. Kamu tahu tidak, kalau sudah akhir-akhir begini, kalimat yang paling pantas saya ucapkan kepada Anda sekalian adalah sayang kau.